Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang teks drama. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang teks drama. Nah, ibu ingin bertanya, di antara kalian apakah ada yang sudah tahu apa itu teks drama atau ada yang sudah pernah mendengarnya? Baik, tidak ada. Baiklah, ibu akan menjelaskannya ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami tentang pengertian teks drama. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengenal ciri-ciri teks drama. Nah, yang ketiga, yaitu peserta didik diharapkan bisa mengartikan perbedaan dari struktur teks drama. Nah, untuk pengertian teks drama itu adalah teks yang bermuatan kisah yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau acting. Nah, seperti kita lihat ya, di sinetron-sinetron itu banyak sekali peran-peran yang dilakukan oleh para artis. Nah, itu juga termasuk ke dalam teks drama. Nah, dan dalam teks drama itu dia akan membuat suatu cerita dan akan membuat suatu kisah yang nantinya akan diperagakan oleh setiap tokoh dalam suatu pentas drama ya. Sama halnya juga seperti sinetron. Kita tentu tahu bahwa sinetron itu bukan nama aslinya, bukan karakter aslinya. Itu hanya sebuah lakon, hanya suatu peran saja, tidak dalam dunia nyata, itu bukan peran mereka aslinya ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks drama. Ciri-ciri teks drama itu ada apa aja? Yang pertama, memuat dialog atau percakapan yang dapat dibawakan oleh pemeran atau lakon drama. Iya, benar sekali ya. Tampak jelas seperti halnya kita sering melihat di sinetron itulah contoh pertamanya. Suatu artis yang kita sudah tahu nama aslinya, tetapi dia memainkan peran yang berbeda di dalam suatu cerita. Nah, yang kedua yaitu mengandung cerita, kisah atau narasi yang disampaikan melalui dialog atau percakapan antar tokohnya. Sangat jelas bahwa kalau kita menonton di televisi itu, sinetron itu pasti ada suatu dialog percakapan antara tokoh A dan tokoh B. Nah, itulah yang dinamakan drama juga. Dia memuat suatu percakapan yang dilakukan tidak hanya satu tokoh yang pastinya ya. Kalau percakapan itu pasti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, yang ketiga itu teksnya memiliki petunjuk khusus. Jadi setiap tokoh A misalnya menjadi seorang penjahat, tokoh B menjadi buruh tani, tokoh C menjadi orang kaya. Nah, jadi di dalam teks drama itu pasti telah dituliskan untuk tokoh A itu seperti apa karakternya, tokoh B itu seperti apa. Jadi akan berbeda-beda, tidak akan ada yang sama. Sekalipun dia kembar pun di dalam sinetron itu tidak akan sama. Nah, yang keempat, karena drama secara eksekutif menggunakan dialog sebagai isinya, maka penulisan percakapan tidak usah menggunakan tanda petik. Jadi untuk kita penulisan suatu teks drama itu kita tidak perlu memakai tanda petik gitu. Tidak
perlu lagi kita hanya menuliskan bagaimana tokoh A, tokoh B, tokoh C, kisahnya seperti apa. Jadi dalam penulisan teks drama itu kita tidak perlu menggunakan tanda petik 2 ya. Nah, selanjutnya ada struktur teks drama. Struktur teks drama ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada prolog, yang kedua orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada resolusi, yang ketiga ada epilog. Nah, untuk pengertiannya anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, epilog? Apakah ada yang tahu? Tidak ada. Oh, baiklah. Jika tidak ada yang tahu, maka ibulah yang akan menjelaskan kepada kalian apa itu arti dari prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga epilog. Nah, anak-anak, untuk pengertian epilog sendiri, maaf ya. Nah, untuk pengertian dari prolog, prolog itu adalah suatu pembukaan dalam teks drama, pendahuluan. Dia itu sebagai pendahuluan ya. Misalnya itu pokoknya di sebuah teks drama itu yang paling utama itu prolog, yaitu sebagai kata-kata pembuka, kata pengantar yang akan disampaikan oleh yang pemeran dari drama tadi. Jadi untuk prolog ini dia akan mengenalkan tentang latar belakang ceritanya seperti apa, nanti tokohnya siapa aja, nama-nama tokohnya itu sebagai apa. Misalnya Jamal itu adalah adik dari Siti. Nah, di prolog inilah yang akan menjelaskan tentang kisah mereka dari dua beradik tadi ya. Nah, sedangkan orientasi, apa itu orientasi? Orientasi itu adalah pengenalan atau pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi atau cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Jadi untuk orientasi ini dia akan memulai suatu pengenalan aksi, si A ini sebagai apa nantinya, si B ini sebagai apa gitu. Nah, yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi ini atau juga disebut sebagai bagian tengah cerita ya, yang dimulai mengembangkan konflik. Dia akan memulaikan suatu pengembang konflik dari permasalahan tadi akan dikembangkan di komplikasi ini. Dia akan mengembangkan bagaimana ceritanya selanjutnya. Nah, pada bagian ini tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Jadi komplikasi ini di tokoh utamanya itu akan mengalami masalah. Misalnya dia ingin menjadi anak sarjana, sedangkan dia itu adalah seorang anak buruh petani. Jadi di komplikasi ini akan terjadi suatu permasalahan, ada saja rintangannya untuk mencapaikan tujuannya itu. Nah, sedangkan resolusi yaitu suatu penyelesaian dari komplikasi tadi. Jika di komplikasi tadi dia mengalami permasalahan, dia banyak sekali rintangan. Nah, sedangkan di resolusi ini akan terjadi penyelesaian dari permasalahan-permasalahannya tadi. Nah, yang terakhir ada epilog. Apa itu epilog? Epilog itu merupakan bagian penutup dari drama yang berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu.
Nah, untuk akhir cerita kita sering sekali melihat ya, kalau ceritanya itu sudah tamat pasti endingnya itu kadang selalu mengharukan, di luar dugaan kita yang pastinya. Jadi untuk epilog ini dia itu akan membuat suatu kisah dari permasalahan-permasalahan tadi itu menjadi indah, menjadi baik perkembangannya, tidak lagi terus-terusan seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin segitu saja pembahasan dari Ibu. Apakah kalian bisa mengerti? Baiklah, kalau jika kalian sudah mengerti, karena jam pelajaran kita sudah mau selesai juga ya. Sudah sekitar 1 jam kita belajar. Jadi Ibu, sebelum Ibu tutup pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas ini tugas individu ya. Kalian silahkan cari suatu teks drama dan berikan contoh cerita yang mengandung struktur teks drama yang kita bahas tadi. Nah, tadi kan ada prolog, epilog, orientasi, resolusi, komplikasi. Nah, dari kalian cari teks drama itu tadi di Google atau buku atau apalah setelah kalian. Nah, di situ kalian cari misalnya di dalam teks tadi tersebut ada komplikasinya, tulis komplikasinya itu apa gitu, resolusinya apa, epilognya apa. Jadi dibagi-bagi ya, kan tadi ada 5 ya, tentang struktur teks drama. Nah, jadi kalian buat teks drama dulu. Nah, baru setelah itu kalian cari epilognya apa, resolusinya apa, komplikasinya apa, orientasinya apa, prolognya apa. Nanti jadi dibagi-bagi lagi. Nah, tugas boleh diketik atau tulis tangan ya, yang rapi, tapi nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu akan bagikan tempat untuk mengirim tugasnya. Nah, Ibu rasa cukup sekian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu telah berpartisipasi, masih tetap semangat ya, walaupun kita belajar daring, harus tetap semangat. Nah, cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.